Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu di pagi hari ini di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan bersyukur kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Dan untuk mengawali setiap kegiatan kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami memahami firman Tuhan ini dan kami melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya ke-11, bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku, maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog pernah berkata bahwa Injil itu harus diberitakan setiap hari. Sebab hampir setiap hari orang percaya melupakannya. Apalagi jika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, Injil itu seperti tidak terlihat. Dua hal yang penting sekali Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Yang pertama itu adalah kebangkitan Kristus adalah fondasi iman yang sesungguhnya. Makanya Paulus di ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, tanpa kebangkitan, imanmu, iman saya tidak berguna. Yang kedua adalah kesatuan seluruh orang percaya. Baik Rasul Paulus, semua rasul yang ada, maupun semua jemaat memiliki dan berbagi fondasi iman yang sama, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyampaikan kebangkitan Kristus ini kepada jemaat Korintus dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan atau menolak mentah-mentah sebagian jemaat Korintus tentang kebangkitan orang mati. Di ayatnya ke-12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dan mungkin saja jemaat Korintus pada saat itu telah terpengaruh dan mengubah pengajaran tentang kebangkitan menjadi sekedar kiasan belaka, sebagaimana dilakukan oleh Himeneus dan Filetus dengan mengatakan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Kita baca ini di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Dan juga oleh beberapa orang, yaitu bidat pada zaman dulu, dengan menganggap kebangkitan itu tidak lebih daripada perubahan hidup mereka saja. Intinya mereka tidak percaya kepada kebangkitan, termasuk kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa kebangkitan
itu benar-benar terjadi dan merupakan realita historis. Paulus juga menekankan bahwa ada saksi mata di mana Yesus menampakkan diri kepada 12 murid dan juga kepada lebih 500 orang lainnya. Kemudian terakhir ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kesaksian berikutnya disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita sampai hari ini. Jadi Injil itu tidak hanya berhenti pada kematian Kristus di kayu salib, tetapi juga pada kebangkitannya dari antara orang mati. Kita merenungkan pengorbanannya dengan kematiannya di kayu salib bagi kita orang yang berdosa. Namun kita jangan lupa ada kemenangan Kristus dari kematian itu. Kematiannya menggantikan kita sebagai korban pengampunan dosa. Tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan dosa, ingat bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dosa apapun itu tidak bisa dan tidak boleh memperbudak kita. Kita mampu mengalahkan dosa apapun yang saat ini kita lakukan atau sedang kita gumuli dengan mengingat kebangkitan Kristus atas maut. Untuk itu datanglah pada Kristus, akuilah segala dosa-dosa kita, dan percayalah bahwa kemenangannya atas maut membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa itu. Jadi kebangkitan Kristus tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga bersifat subjektif, di mana kebangkitan itu terjadi di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang pemberitaan Injil, para rasul konsisten pada pemberitaan mereka, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Ini adalah esensi pemberitaan mereka. Kadang ketika kita memberitakan Injil, kita beritakan hanya sampai di salib saja, di mana Yesus mati untuk dosa-dosamu, Yesus mengampuni dosa-dosamu. Namun seringkali kita lupa memberitakan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak boleh dipisah dalam pemberitaan Injil. Satu paket yang harus diberitakan bersama-sama. Selebihnya biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati mereka kepada orang-orang yang kita beritakan Injil itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus terus-menerus kita ingat dan kita imani. Tidak hanya sekedar informasi, melainkan juga mentransformasi hidup kita. Seperti Paulus mengalami transformasi hidup besar-besaran. Oleh dorongan itulah kita semakin giat meninggalkan dosa-dosa kita, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun kita berada. Bagi kita yang sudah meyakini kebenaran historis dari kebangkitan Yesus Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan itu, baiklah kita semakin hidup berpadanan dengan Injil. Biarlah orang-orang lain melihat dengan jelas kuasa Injil yang bekerja di dalam diri kita. Sama seperti Paulus, kita terus-menerus berusaha menjadikan Injil itu pusat dan tujuan kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimanapun aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati." Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.